Udah hidup. Oke. Hai semuanya, balik lagi sama aku Oka. Dan aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Ups, sorry. Kesenggol. Nah. Oke. Kita udah masuk ke chapter 20 ternyata. Jadi tinggal sedikit lagi dong. Tar. Oh, oke. Langsung mulai aja ya. Chapter 20, Kecupan Dementor. Harry belum pernah menjadi bagian dari rombongan yang seajaib ini. Crookshanks memimpin di depan menuruni tangga. Lupin, Pettigrew, dan Ron berikutnya, seperti peserta lomba jalan 6 kaki. Kemudian menyusul Profesor Snape, melayang mengerikan. Jari-jari kakinya menyenggol masing-masing anak tangga ketika dia turun. Diangkat oleh tongkatnya sendiri yang diacungkan ke arahnya oleh Sirius. Harry dan Hermione yang paling belakang. Kembali ke dalam terowongan ternyata sulit. Lupin, Pettigrew, dan Ron harus miring agar bisa masuk. Lupin masih menjaga Pettigrew dengan tongkatnya. Harry bisa melihat mereka maju dengan canggung dalam satu deretan. Crookshanks masih memimpin. Harry menyusul sesudah Sirius yang masih membuat Snape melayang di depan mereka. Kepala Snape yang terkulai berkali-kali membentur atap terowongan yang rendah. Harry mendapat kesan Sirius sama sekali tidak berusaha mencegahnya. Kau tahu apa artinya ini? Tiba-tiba Sirius berkata kepada Harry, sementara mereka maju dengan lambat ke dalam terowongan. Menyerahkan Pettigrew. Kau bebas, kata Harry. Ya, kata Sirius. Tetapi aku tak tahu apakah ada yang pernah memberitahumu. Aku walimu. Ya, aku tahu itu, kata Harry. Orang tuamu menunjukku sebagai walimu, kata Sirius kaku. Jika terjadi sesuatu pada mereka, Harry menunggu. Apakah yang dimaksud Sirius sama seperti yang diduganya? Aku akan maklum tentu saja kalau kau ingin tetap tinggal bersama paman dan bibimu, kata Sirius. Tetapi ya pikirkanlah, begitu namaku sudah dibersihkan, kalau kau menginginkan rumah lain. Semacam ledakan terjadi di perut Harry. Apa? Tinggal bersamamu? Katanya, kepalanya tak sengaja membentur sepotong karang yang menonjol di langit-langit. Meninggalkan keluarga Dursley? Tentu saja, sudah kuduga kau tak akan mau, kata Sirius cepat-cepat. Aku maklum, cuma kupikir aku... Kau gila, kata Harry, suaranya sama parahnya dengan Sirius. Tentu saja aku ingin meninggalkan keluarga Dursley. Apakah kau punya rumah? Kapan aku bisa pindah? Sirius mendadak berbalik untuk memandang Harry. Kepala Snape menggesek langit-langit terowongan, tetapi tampaknya Sirius tak peduli. Kau mau? Katanya. Sungguh? Ya, aku mau sekali, kata Harry. Wajah cekung pucat Sirius dihiasi senyum. Senyum cerah pertama yang dilihat Harry. Senyum itu membawa perubahan yang mengejutkan, seakan orang yang 10 tahun lalu seakan orang yang 10 tahun lebih muda keluar menembus topeng kaku yang menutupi wajahnya. Sesaat dia bisa dikenali sebagai orang yang tertawa pada perkawinan orang tua Harry. Mereka tidak bicara lagi sampai tiba di ujung terowongan. Crookshanks melesat lebih dulu. Jelas dia sudah menekankan kaki depannya ke tonjolan di batang pohon. Karena Lupin, Pettigrew, dan Ron memanjat keluar tanpa disambut bunyi pukulan dahan-dahan galak. Sirius membiarkan Snape keluar dari lubang dulu, kemudian menepi agar Harry dan Hermione bisa lewat. Akhirnya semua sudah keluar. Halaman kastil sekarang gelap gulita. Satu-satunya penerangan hanyalah berasal dari jendela-jendela kastil di kejauhan. Tanpa kata mereka bergerak. Nafas Pettigrew masih mendesah-desah dan kadang-kadang dia merengek. Pikiran Harry berdengung. Dia akan meninggalkan keluarga Dursley. Dia akan tinggal bersama Sirius Black, sahabat karib orang tuanya. Dia merasa melayang. Apa yang akan terjadi kalau dia memberitahu keluarga Dursley dia akan tinggal bersama narapidana yang pernah mereka lihat di televisi? Jangan sampai salah langkah, Peter, kata Lupin mengancam di depannya. Tongkatnya masih mengacung miring ke arah dada Pettigrew.
Tanpa bicara, mereka menyeberangi lapangan rumput. Cahaya-cahaya dari kastil perlahan membesar. Snape masih melayang dengan ganjil di depan Sirius. Dagunya terantuk-antuk pada dadanya, dan kemudian awan menepi. Mendadak tampak bayang-bayang samar di tanah. Rombongan mereka bermandikan cahaya bulan. Snape bertabrakan dengan Lupin, Pettigrew, dan Ron yang mendadak berhenti. Sirius terpaku. Dia merentangkan tangan, menghentikan Harry dan Hermione. Harry bisa melihat siluet Lupin. Lupin tampak tegang. Kemudian tangan dan kakinya mulai gemetar. "Oh ya ampun," pekik Hermione. Dia tidak minum ramuannya malam ini. Dia tidak aman." "Lari!" Sirius berbisik. Berbisik. "Lari!" Sirius berbisik. "Lari sekarang!" Tetapi Harry tidak dapat lari. Ron terikat pada Pettigrew dan Lupin. Harry melompat maju, tetapi Sirius merengkuh dadanya dan menariknya mundur. "Serahkan padaku, lari!" Terdengar geraman mengerikan. Kepala Lupin mulai memanjang. Begitu juga tubuhnya. Bahunya melengkung. Bulu-bulu tampak jelas bermunculan dari wajah dan tangannya, yang sekarang sudah berubah menjadi kaki bercakar. Bulu-bulu Crookshanks berdiri lagi. Dia mundur. Sementara si manusia serigala mendompak, mengatupkan rahangnya dengan keras. Sirius menghilang dari sisi Harry. Dia telah bertransformasi. Anjing besar laksana beruang melompat maju. Saat si serigala merenggutkan diri dari belenggu yang mengikatnya, si anjing menyambar lehernya dan menyeretnya mundur, menjauh dari Ron dan Pettigrew. Mereka berkutat, saling gigit, saling robek. Harry berdiri terpukau, terkesima menyaksikan pemandangan itu. Segenap perhatiannya teresap oleh pertempuran itu, sehingga tak memperhatikan sekitarnya. Jeritan Hermione lah yang menyadarkannya. Pettigrew telah membungkuk, menyambar tongkat yang dijatuhkan Lupin. Ron yang tak bisa berdiri tegak dengan kakinya yang terbebat roboh. Terdengar letusan, semburan cahaya, dan Ron terbaring tak bergerak. Letusan lain dari Crookshanks terpental ke udara dan jatuh terpuruk di tanah. "Expelliarmus!" teriak Harry mengacungkan tongkatnya sendiri ke arah Pettigrew. Tongkat Lupin meluncur tinggi ke udara dan lenyap dari pandangan. "Tetap di tempatmu!" teriak Harry berlari maju. Terlambat. Pettigrew sudah bertransformasi. Harry melihat ekornya yang gundul mengibas lolos dari belenggu di tangan Ron yang terjulur, dan mendengar bunyi berkresek terburu-buru menerobos rerumputan. Terdengar lolongan dan geraman. Harry menoleh dan melihat si serigala kabur berlari ke arah hutan. "Sirius, dia kabur! Pettigrew bertransformasi!" teriak Harry. Sirius berdarah-darah dan torehan-torehan menganga di moncong dan punggungnya. Tetapi mendengar teriakan Harry, dia merayap bangun dan sekejap saja derap kakinya menjadi sayup-sayup kemudian menghilang ketika dia berlari menjauh. Harry dan Hermione berlari mendekati Ron. "Apa yang akan dilakukannya kepada Ron?" Hermione berbisik. Mata Ron hanya setengah terpejam, mulutnya terbuka. Jelas dia hidup. Mereka bisa mendengarkannya bernafas. Tetapi Ron tampaknya tidak mengenali mereka. "Entahlah." Harry memandang berkeliling dengan putus asa. Black dan Lupin dua-duanya sudah pergi. Tak ada lagi yang menemani mereka selain Snape yang masih melayang pingsan. "Sebaiknya kita bawa mereka ke kastil dan beritahu seseorang," kata Harry menyibakkan rambut dari matanya, berusaha berpikir jernih. "Ayo!" Tetapi dari dalam kegelapan, mereka mendengar dekingan anjing yang kesakitan. "Sirius!" gumam Harry memandang ke dalam kegelapan. Sesaat dia sangsi, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan untuk Ron saat itu, dan kedengarannya Black sedang dalam kesulitan. Harry berlari, Hermione di belakangnya. Dengkingan itu rasanya datang dari arah danau. Mereka menuju arah bunyi itu dan Harry berlari kencang, merasakan hawa dingin tanpa menyadari apa artinya. Dengkingan anjing mendadak berhenti. Setiba di tepi danau, mereka baru tahu kenapa. Sirius telah kembali menjadi manusia. Dia meringkuk di tanah, tangannya menutupi kepalanya. "Jangan!" rintihnya. "Jangan! Kumohon, jangan!" Dan kemudian Harry melihatnya. Dementor, paling sedikit berjumlah 100, melayang dalam gerombolan sosok gelap dari tepi danau ke arah mereka. Harry berbalik. Rasa dingin yang sudah dikenalnya menembus tubuhnya. Kabut mengaburkan pandangannya. Lebih banyak lagi Dementor bermunculan dari kegelapan. Dari segala sisi, mengepung mereka. "Hermione, pikirkan sesuatu yang menyenangkan!" teriak Harry mengangkat tongkatnya. Mengejap-ngejap dengan jengkel berusaha menyerinihkan pandangannya. Menggoyangkan kepala berusaha melenyapkan jeritan sayup-sayup yang mulai terdengar. "Aku akan tinggal dengan waliku. Aku akan meninggalkan keluarga Dursley." Dia memaksa diri memikirkan Sirius. Hanya Sirius, dan mulai melantunkan mantranya. "Expecto Patronum! Expecto Patronum!" Black bergidik, berguling dan berbaring, tak bergerak di tanah, pucat bagai mayat.
Dia tak apa-apa, aku akan tinggal bersamanya. Expecto Patronum, Hermione tolong aku. Expecto Patronum, Expecto. Hermione berbisik, Expecto. Tetapi dia tak bisa melakukannya. Para Dementor semakin dekat, tak lebih dari 3 meter dari mereka. Dementor itu membentuk dinding kokoh mengelilingi Harry dan Hermione. Expecto Patronum! Harry berteriak, berusaha menyumbat jeritan-jeritan dari telinganya. Expecto Patronum! Asap tipis keperakan muncul dari ujung tongkatnya dan mengambang seperti kabut di depannya. Pada saat bersamaan, Harry merasa Hermione merosot pingsan di sebelahnya. Dia sendirian, sama sekali sendirian. Expecto Patronum! Harry merasakan lututnya membentur rerumputan yang dingin. Kabut menyelubungi matanya. Dengan sekuat tenaga dia berusaha mengingat-ingat. Sirius tidak bersalah. Kami akan baik-baik saja. Aku akan tinggal bersamanya. Expecto Patronum, katanya lagi. Dari cahaya redup Patronusnya yang tak terbentuk, dia melihat sesosok Dementor berhenti, sangat dekat dengannya. Dementor itu sudah tidak bisa berjalan menembus kabut perak yang diciptakan Harry. Tangan busuk berlendir terjulur keluar dari bawah jubahnya. Tangan itu membuat gerakan seakan menyingkirkan Patronus. Jangan, Harry tersengal. Dia tak salah. Expecto Patronum. Harry bisa merasakan para Dementor mengawasinya, mendengar nafas mereka yang berderik-derik seperti angin jahat di sekelilingnya. Dementor yang paling dekat tampaknya menimbang-nimbang untuk menjadikan Harry korbannya. Kemudian dia mengangkat kedua tangan busuknya dan menurunkan kerudungnya. Di mana seharusnya ada mata, hanya ada kulit tipis, abu-abu berkeropeng. Merentang di atas rongga kosong, tetapi ada mulut, lubang menganga tak berbentuk menyedot udara dengan bunyi derik kematian. Kengerian yang luar biasa membuat Harry lumpuh, tak bisa bergerak ataupun bicara. Patronusnya berkelip lalu padam. Kabut putih membutakannya. Dia harus berjuang. Expecto Patronum. Dia tak dapat melihat, dan di kejauhan dia mendengar jeritan yang sudah dikenalnya. Expecto Patronum. Dia meraba-raba di dalam kabut mencari Sirius dan menemukan lengannya. Mereka tak akan mengambil Sirius, tetapi sepasang tangan kuat yang basah tiba-tiba mengalungkan diri di leher Harry. Tangan itu memaksa menengadahkan wajahnya. Harry bisa merasakan nafasnya. Dementor itu akan membinasakannya lebih dulu. Dia bisa merasakan nafasnya yang busuk. Ibunya menjerit di telinganya. Itu akan menjadi jeritan terakhir yang didengarnya. Dan kemudian menembus kabut yang menenggelamkannya. Dia mengira dia melihat cahaya keperakan. Makin lama makin terang. Dia merasa jatuh di rerumputan, tertelungkup, terlalu lemah untuk bergerak, mual dan gemetar. Harry membuka matanya. Cahaya yang menyilaukan menerangi rerumputan di sekitar Harry. Jeritan-jeritan telah berhenti. Hawa dingin mulai menyingkir. Ada yang menahan para Dementor, mengelilingi Harry dan Sirius dan Hermione. Bunyi derik dan sedotan para Dementor makin sayup-sayup. Mereka pergi. Udara hangat lagi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Harry mengangkat kepalanya beberapa senti dan melihat seekor binatang di tengah cahaya, berlari menuju danau. Dengan mata kabur kena keringat, Harry berusaha menyimpulkan binatang apa itu. Binatang itu bercahaya seperti unicorn. Berusaha keras untuk tetap sadar, Harry melihatnya, berhenti ketika tiba di tepi seberang. Sekejap, Harry melihat dalam terang cahayanya. Ada orang yang menyambutnya. Orang itu mengangkat tangan membelai si binatang. Orang itu serasa dikenalnya, tapi tak mungkin. Harry tak mengerti. Dia tak bisa berpikir lagi. Dia merasakan sisa kekuatannya meninggalkannya, dan kepalanya membentur tanah ketika dia pingsan. Dan habis, oh my god, chapter 20. Pendek banget. Itu dia akhir dari chapter 20. Thank you so much everyone. Bye.